Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat dari Allah kita di sore menjelang malam ini dipertemukan dalam stand up dakwah. Tentunya dengan bintang tamu yang keren. ya ini kedatangan tamu. Kalau antum pernah atau sering ikut kajian Ustaz Hanan Ataki, Ustaz Hanan tuh mirip beliau. Bukan beliau yang mirip Ustaz Hanan ya. Ustaz Hanan tuh mirip beliau. Ya, ini ada Mas Gilang Erdogan. Kemarin saya minta namanya lah, nama asli atau nama beken silahkan. Nama sesuai Instagram aja, Ustaz Gilang Erdogan. Oh, oke, siap. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan sama beliau, sama Mas Gilang ya. Ya, dalam kurang lebih 2 tahun terakhir beliau cukup aktif di komunitas dakwah hijrah, khususnya untuk generasi milenial ya. Saya kan generasi kolonial. Ya, dia cukup aktif di dakwah hijrahnya teman-teman milenial. Ya sangat pas juga bagi antum yang masih muda, masih baik itu SMA, kuliah atau yang ya mungkin sudah berkeluarga tetapi di bawah usia 40 tahun, oke lah, nggak masalah. Maka baik di malam hari ini kita pengen tahu nih lebih dalam tentang Mas Gilang. Mas Gilang itu latar belakangnya bagaimana, kemudian cerita hijrahnya bagaimana ya, kisah hijrahnya bagaimana ya, mungkin beberapa pertanyaan nanti gitu Mas, latar belakang, kisah hijrah, kemudian apa yang menjadikan Mas Gilang itu pengen hijrah itu apa alasannya gitu kan, kemudian adakah kendala-kendala selama masa hijrah, kemudian yang keempat ya tentu saja pesan, kita minta pesan, minta sharing, minta apa ya, motivasi dari Mas Gilang, meskipun sama-sama sedang dalam proses berhijrah ya, maka ya butuh satu statement dari beliau, 1 kalimat 2 kalimat yang mana bisa jadi pegangan bagi kita untuk semoga hijrahnya ke depan tetap lillah dan istiqomah. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kayak apa ini, kayak kuis. Santai aja ya. Mungkin kenalan dulu, Mas Gilang itu siapa? Boleh dikenalkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya berasal dari kota Salatiga, Ustadz. Mungkin kalau teman-teman di Semarang juga sudah sering ketemu saya, jadi banyak yang kenal juga kalau yang memang kesibukannya untuk dakwah, insyaallah. Saya sendiri sebenarnya bukan asli dari kota Salatiga. Usia berapa sekarang? Alhamdulillah usia saya 29 tahun, Ustaz. Oh, 29. Sudah menikah? Alhamdulillah, Ustaz. Oh. Putra 1 ya? Iya. Jadi Mas Gilang ini 29 sudah punya putra 1, insyaallah sebentar lagi ya. Semoga Allah mudahkan untuk anak yang kedua. Karena ini istrinya sedang hamil tua ya, hamil tua. Iya, Mas. hamil tua ya. Nah, sekarang gini, latar belakangnya apa? Kok apa ya? Maksudnya Mas Gilang itu dulunya kerja di apa atau punya komunitas apa gitu sehingga sekarang menyatakan hijrah ke apa? Ke arah yang lebih baik. Dulunya apa, Mas? 2016 saya dulu pernah kerja di sebuah lembaga keuangan, Ustadz. Lembaga keuangan yang ya
dibilang syariah sih enggak juga sih Ustaz. Tapi memang di situ berlabel syariah. Waktu itu karena saya belum paham tentang riba dan waktu itu saya juga belum bukan memutuskan untuk hijrah, belum dapat hidayah untuk hijrah. Maka saya jalani pelan-pelan Ustaz. Lambat laut kemudian sekitar 2017 itu banyak goncangan di kehidupan kami Ustaz. Artinya saya itu juga merasa aneh, males sholat, males mau ngapa-ngapain juga males. Nah waktu itu juga saya santai-santai saja. Waktu itu saya tidak memutuskan untuk hijrah. Sekitar 2018 awal mulai kan sudah viral ustadz nasional tuh Ustaz. Waktu itu yang pertama kali yang saya buka itu waktu itu di Instagram itu Ustadz Khalid. Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid kalau menyaksikan video ini ya barakallah buat antum Ustaz. Atau jamaahnya Ustadz Khalid lah. Kalau misalnya Ustadz Khalid masa Ustadz Khalid nonton ya nggak apa-apa sih salah satu yang menginspirasi beliau. Teruskan. Waktu itu karena saya melihat kajian Ustadz Khalid riba itu seperti apa dan akhirnya saya kepo Ustaz. Saya semakin kepo dan semakin hari semakin saya kepo, saya malah semakin takut. Bukan takut meninggalkan ininya, bukan takut meninggalkan pekerjaannya, tapi malah saya takut melihat videonya. Seperti itu. Jadi semakin saya itu melihat video itu, semakin takut saya melihat video. Nah, suatu ketika 2018 akhirnya saya ketemu dengan Ustadz Hanan Ataki itu pertama kali di Hotel UTC dan waktu itu ya Semarang. Dan mulai saat itu saya ngefans sama beliau. 2018 akhir. Ketemu langsung pas kajian, setelah kajian ngobrol atau hanya ikut kajian aja? Enggak, saya di belakang sendiri Ustaz, di tengah-tengah paling belakang. Waktu itu saya mau menanyakan, saya masih punya hutang nih. Tapi gimana Ustaz kalau saya itu belum bisa resign dari pekerjaan saya? Waktu itu mau saya tanyakan itu. Sebelum saya tanya itu sebelah saya sudah nanya kayak gitu Ustaz. Makanya itu yang menjadikan saya, kok sama, saya bilang ini yang mau saya tanyakan. Terus akhirnya jawaban Ustadz Hanan itu membuat saya akhirnya berubah pikiran. Dan satu kata Ustadz Hanan yang selama ini saya pegang teguh itu sampai sekarang itu adalah Ustadz Hanan pernah bilang sama kami, jangan pernah samakan logika Allah dengan logika makhluk, itu beda. Jadi jangan takut hijrah. Karena jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah bantu. Yang penting yaitu tadi, jangan pernah samakan logika Allah dengan makhluk. Itu yang selalu saya pegang saat itu. Seringnya manusia kan hitung-hitungan ya, meninggalkan dari pekerjaan ini tiap bulan dapat sekian ya. Kemudian nanti kalau saya keluar memulai sebuah usaha baru, belum tentu dapat segitu gitu kan. Ya, itu logika kita, padahal logika Allah beda. Oke. Lanjut. Tapi pas pertemuan pertama dengan pas kajian pertama ketemu Ustadz Hanan itu nggak langsung komunikasi atau ngobrol dengan beliau, hanya ikut kajian aja? Enggak langsung ketemu sama beliau. Enggak. Itu butuh 3 kali saya ketemu beliau. Jadi setiap sholat saya langsung sisipkan doa saya sama Allah, ya Allah, saya pengen ketemu langsung sama Ustadz Hanan. Waktu itu. Waktu itu setelah itu ada kajian setelah di UTC ya, waktu itu di Patra. Patra Jasa. Jadi yang kedua di Patra. Waktu ke Patra, saya ini berangkat pagi Ustaz, subuh Ustaz. Habis subuh itu siap-siap berangkat sampai. Acaranya jam berapa? Acaranya jam 8, setengah 9. Sampai sana itu ternyata banyak orangnya, masih banyak orang. Wah, akhirnya saya di belakang lagi Ustaz. Wah, berarti berangkat pagi pun ternyata tetap dapat tempat paling belakang. Iya, paling belakang. Nah, setelah itu Ustadz Hanan ke Semarang lagi 3 bulan kemudian di Patra lagi. Nah, waktu itu saya berangkat pagi lagi Ustaz, habis subuh. Ternyata di rumah ada halangan dan saya harus berangkat siang. Dari rumah jam 7 akhirnya. Wah, saya sampai jalan itu ya agak ngersulo juga. Tapi di jalan itu saya kepikiran
Ustadz pernah bilang istighfarin aja. Akhirnya saya di jalan sambil dari sana sampai Semarang itu saya istighfar, Ustadz. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai Semarang, qadarullah. Sampai Semarang jam 8 pagi itu masih kosong. Akhirnya saya maju paling depan. Padahal acaranya jam? Ya jam 8:30, 9, jam 9 waktu itu. Masih kosong. Yeah. Setelah saya datang di depan, langsung wah banyak banget. Nah itu pertama kali saya di depan itu sama Ustadz tuh saya fotoin Ustadz. Wah pokoknya dari segala mana itu saya fotoin, saya simpen sampai saya upload di Instagram karena saya begitu ngefans sama beliau. Yeah. Dan pada akhirnya saat itu saat saat yang ketiga itu, nah itu pas ketemu pertama kali Ustadz Hanan. Karena waktu itu kalau tidak salah saya pakai topi tauhid. Waktu itu masih banyak yang viral teman-teman katanya HTI radikal ya. Oh iya. Nah MC-nya bilang waktu itu yang teman saya itu salah satu yang menginspirasi saya juga, namanya Rehan Jalitra, foundernya Sedulur Hijrah. Beliau manggil saya, Mas, antum ke atas dulu. Saya tanya, Mas, kenapa antum itu kok manggil saya? Karena saya lihat antum pakai topi tauhid, yang lain tidak pakai. Pas itu belum kenal sama Rehan ya? Belum, belum. Akhirnya saya naik panggung, ditanya-tanya kan, ditanya-tanya. Akhirnya saya kenal Rehan dan kenal Mas Acak ya di situ. Oh. Nah, setelah itu saya keluar. Setelah acara itu saya keluar, akhirnya itu ketemu Ustadz Hanan di luar. Oh. Saya tidak sempat ngobrol karena harus cepat-cepat pulang. Oh iya. Akhirnya ketemu Mas Acak dan Rehan. Akhirnya yuk kita ini bareng. Karena di situ ada Ayah Amanah, jadi saya diikutkan terus. Oh. Akhirnya di Jogja saya ketemu Ustadz Hanan. Ustadz Hanan itu waktu itu lagi lagi istirahat, diketuk sama teman saya di sana. Ustadz, ini ada yang mau ketemu. Akhirnya itu pertama kali ketemu Ustadz Hanan dan ngobrol. Karena Ustadz Hanan itu sendiri juga orangnya juga santai, maksudnya nggak terlalu ini banyak cerita sih Ustadz. Cuma tanya dari mana Mas gitu. Ya Ustadz, saya dari Salatiga. Oh iya gitu aja. Oh. Semakin hari ikut Ayah Amanah, ketemu terus. Akhirnya di situ kenal. Akhirnya saya memutuskan buat komunitas yang namanya SAF Salatiga Hijrah itu, mengadopsi dari SIF punyanya Ustadz Hanan. Tapi antum masih kerja di lembaga ribawi tadi atau sudah resign? Nah itu masih saya Ustadz. Oh masih. Jadi mendirikan SAF itu antum masih di lembaga ribawi? Masih. Waktu itu masih. Mungkin waktu itu gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masih muda-muda ini masih kerja di ribawi, biasanya itu yang dihadapi itu satu, ekonomi pasti. Jadi menurut saya ada 3 cara untuk menghindari kayak gitu Ustaz. Kalau cara saya, cara pertama saya waktu itu adalah, karena kalau kerja di ribawi yang kita makan kan subhan, otomatis telinga kita kalau dengerin Ustadz juga malas, kemudian juga dengerin kajian malas, apalagi dengerin azan bisa jadi malas juga. Jadi ada Allah Akbar, paling diem rebahan gitu Ustaz, PW kayak gitu. Nah waktu itu saya paksa teman-teman. Jadi cara pertama adalah memaksa minimal kita tidak meninggalkan sholat wajib dulu. Cara saya kedua, mengubah habitat saya Ustaz. Jadi komunitas. Iya, mengubah habitat saya nyari teman-teman yang soleh. Akhirnya ikut Hijrah kajian, Muslim Brotherhood. Allah mudahkan semua itu. Kalau kita kenal teman-teman yang soleh, minimal kita membuat mau berbuat yang nggak baik itu malu. Jadi waktu itu saya berharap kayak Ustadz Alfian, ketemu Ustadz Alfian, Ustadz jangan pernah nanya ya saya kerja di mana, karena saya malu Ustadz. Ya alhamdulillah nggak ada yang nanya Ustadz. sampai saya resign itu nggak ada yang nanya karena saya malu Ustadz. Saya memang betul-betul malu. Saya malu dengan teman-teman di sini ya. Makanya ketika saya melihat komunitas Dawam ini katanya banyak yang ex-bank ini, saya berharap jangan ditanya saya kerja di mana waktu itu. Walaupun akhirnya terbongkar juga. Iya terbongkar. Nah, yang itu cara kedua ya. Ada cara ketiga.
cara ketiga ini setelah saya hijrah dari bank waktu itu, dari lembaga keuangan. Ini bukan sok ustad, tapi ini untuk mengcover kita sendiri. Setiap ketemu teman yang kerja di bank, saya bilang, jangan kerja di riba. Dosa riba itu, sok-sokan gitu Ustaz. Padahal saya pernah terjebak di riba. Jangan bilang di riba, dosa. Pokoknya sekeliling saya bilangin, walaupun dia nggak kerja di riba, saya bilang jangan kerja di bank, itu riba, nggak boleh. Saya bilang gitu. Karena dengan saya begitu, kayak sekarang saya diuji diuji Allah dengan ekonomi, saya tidak akan balik ke sana. Kenapa? Saya dulu tuh pernah bilang kalau akhirnya saya kemakan omongan saya sendiri. Nah itu cara yang simpel. Nah ada satu lagi cara, mungkin download kajian-kajian yang sifatnya riba. Tapi biasanya jarang berhasil Ustaz. Kalau saya ya, karena malah saya takut dikat aja lah, di-delete aja lah, kan selesai. Tapi kalau punya temen, masa mau mendelete temen dari mana caranya? Apalagi, nah kalau bisa punya teman-teman yang notabene mereka dari ex-bank. Gitu. Saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Berarti itu ya, motivasi awalnya setelah mendengar kajiannya Ustaz Khalid Basalamah tentang bahayanya riba gitu kan, dan bekerja di lembaga ribawi. Setelah itu ketemu dengan kajian-kajian Ustaz Hanan, dan bahkan ketemu langsung dengan Ustaz Hanan, kemudian ketemu dengan komunitas-komunitas yang lain ya, Muslim Brotherhood, Cahijrah gitu kan, kemudian ada Dawam. Terus ini ya, ada halangan dan rintangan enggak? Setelah keluar dari lembaga ribawi. Kalau itu mah jangan ditanya Ustaz. Saya ingat betul waktu itu saya curhat sama Ustadz Alfian ini. Saya sempat patah semangat. Tapi enggak mencoba beli obat insektisida. Enggak. Saya ingat betul waktu itu saya curhat sama Ustadz Alfian, kalau tidak salah waktu ada Sakifah ya. Waktu ada Sakifah di hotel apa Ustaz? Saraswati. Waktu itu saya tanya Ustadz. Aku selalu padahal. Iya. Antum tanya apa? Saya udah lupa. Saya bilang, Ustadz, ini saya resign dari bank. Oh iya. Kaget Ustadz Alfian. Oh iya, gimana? Gini Ustadz, saya pengen, ya enggak tahu nih kerja apa Ustadz, yang penting saya cari yang halal, saya bilang. Ustadz Alfian bilang gini sama saya, antum itu jangan seneng-seneng dulu loh, resign dari riba. Antum itu nanti diuji lagi sama Allah. Waduh, saya padahal enggak kebayang kalau jawaban itu kayak gitu. Saya pengennya kan jawabannya yang adem Ustadz. Ternyata jawabannya malah panas ya. Jadi waktu itu memang akhirnya sampai sekarang itu terpikirkan Ustaz. Kadang itu iya bener Ustaz Alfian, itu muncul terus Ustaz. Sampai saya tuh ya waktu itu ya apa ya? Ya tapi dengan nasihat itu saya akhirnya kuat Ustaz. Dan sampai saat ini saya lagi diuji dengan ekonomi. Nah, untuk teman-teman yang kerja di riba itu biasanya takut gini. Saya keluar nanti kerja apa ya? Kayak gitu Ustaz. Nanti ngapain ya? Nanti gimana ya kerjanya? Itu dulu saya enggak pernah kepikiran itu Ustaz. Enggak pernah kepikiran saya mau kerja apa, yang penting saya resign aja. Gitu. Setelah saya resign ya bener Ustaz Alfian, malah tambah gak punya duit. Aduh gimana ya? Sampai saya pernah itu hanya punya uang 15.000 Ustaz. Dan saya ini tipe orang yang dari dulu susah untuk pinjam ke lembaga kayak gitu, karena saya tahu dan saya nyari teman yang bisa minjemin saya juga susah juga Ustaz. Bukan susah itu karena orangnya kaya, saya bisa aja, tapi apa ya, takutnya ini gini, uang itu kan alat tukar yang bikin kita itu jadi nggak baik kalau memang orang itu benar-benar nggak baik sama kita. Jadi saya pernah punya pengalaman, bukan saya tapi orang tua saya sama saudara aja jadi kayak gitu. Gitu. Hubungannya jadi renggang gara-gara utang piutang. Iya betul. Jadi akhirnya saya takut dengan kayak gitu.
Iya. Oh iya, jadi tadi Mas Gilang sempat cerita, ya memang sekitar 2 tahun yang lalu beberapa teman-teman yang curhat ke saya tentang ketika dia mau resign, itu saya sampaikan, ya siap-siap saja setelah resign itu akan ada ujian. Ya memang benar ya, tetapi kemudian ada yang mengkritisi pernyataan saya itu. Tat, nek mbok ngono kengko dawet jirak resign. Iya ya. Alhamdulillah dia nggak jadi takut, dia tetap gaspol gitu. Ya memang harus seimbang ya, hiburan-hiburan dari Allah atau basyirah ya, kabar gembira dari Allah, dan juga ancaman-ancaman itu harus disampaikan semuanya. Kalau basyirah atau kabar gembira itu kan An-Nisa ayat 100 ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka sungguh bumi Allah itu luas dan rezeki Allah itu banyak. Itu kabar gembira. Maka bagi antum jangan takut untuk berhijrah. Tapi harus ada penyeimbangnya. Ya. Bahwa ya bukan berarti ketika antum hijrah nanti langsung ekonominya langsung melesat, tambah hebat, kekayaannya tambah berlimpah, kemudian karirnya tambah bagus. Ya belum tentu, bisa jadi nanti akan diuji dulu. Untuk menguji, untuk melihat apakah antum itu hijrahnya sungguhan atau kaleng-kaleng. Kan itu. Maka ya tadi ya, ada kabar gembira, tapi juga kita kasih satu penyeimbang biar nanti enggak semata-mata katanya ketika hijrah rezeki Allah itu banyak, bumi Allah itu luas. Ternyata saya malah jadi kere kayak gini. Ini kan nanti orang jadi menyalahkan yang memberikan motivasi dulu. Dahulu antum motivasinya kayak gini, ternyata sekarang saya hidupnya susah. Ya, maka harus seimbang. Nah, Mas Gilang juga udah menyampaikan ya tentang halangan-halangan, rintangan-rintangan, ujian-ujian yang menerpa dia ketika hijrah. Tapi pernah enggak Mas berada di persimpangan jalan? Maksudnya di persimpangan jalan hijrah. Tak teruske apa aku atret. Saya teruskan apa aku berbalik ke belakang. Pernah enggak kepikiran kayak gitu? Kalau saya dulu awal-awal pernah, Ustaz. Tapi setelah saya kenal teman-teman saya sekarang, ya dengan 4 cara itu, saya tidak pernah punya pikiran balik lagi ke sana. Bahkan jangankan itu, seandainya ini kan juga saya juga lagi di bawah. Seandainya ada yang nyogok saya hari ini pun ngirim saya 10M, saya kembalikan. Serius. Beneran Ustaz. Nih mau beli Alphard nih saya kasih, tapi kalau uangnya uang dari riba Ustaz, saya kembalikan. Beneran. Jadi karena saking takutnya saya Ustaz, saking takutnya saya sama dosa riba ini. Jadi saya kalau di rumah itu yang paling kritis Ustaz. Saya tanya, itu uang dari mana? Dari A, dari B. Kerjanya apa? Ini. Kembaliin, saya bilang. Ini kerja di mana? Ini. Dari mana uangnya? Kembaliin. Tapi tidak semua kayak gitu. Tidak semua saya gitukan. Jadi ada teman-teman saya juga dari masih kerja di riba, saya tidak gitukan Ustaz. Karena itu hanya segelintir orang yang memang punya niatan untuk mungkin menawari saya. Karena setelah saya resign, dulu kan jabatan saya di keuangan mikro ini kan kepala cabang Ustaz. Mantan kacap loh ini. Nggak main-main mantan kacap. Ini saya camat. Calon mati. Makanya nggak heran yang nawarin kayak gitu Ustaz. Pengen balik lagi lah, inilah kamu punya potensi, kamu kan pernah kerja di BUMN bla 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 bla. Saya tidak peduli, saya bilang. Saya mending mati kelaparan daripada saya mati membusuk di kubur. Iya, saya bilang gitu. Saya bilang sama teman saya. Bahkan saya juga waktu itu ngerisenin banyak karyawan saya Ustaz. Saya tidak mau kalau saya saya udah resign, teman-teman saya masih terbelenggu di riba. Saya resignin. Banyak teman-teman saya banyak. Belasan orang lah. Sampai saya dijat sama atasan saya, ini Gilang ini kayaknya ini ya, provokator. Sesat ya, provokator gitu katanya. Iya, memang
akhirnya hikmahnya itu adalah kalau kepala cabang itu rata-rata dia kalau resign tidak bisa langsung Ustaz. Saya pertengahan bulan resign, akhir bulan langsung di ACC. Biasanya nunggu 3 bulan, 6 bulan, setahun bahkan. Karena gara-gara sang resign ini banyak orang itu mungkin. Jadi hikmahnya di situ. Tapi setelah resign saya bingung nyari kerja Ustaz. Masya Allah. Iya. Maka butuh itu ya, butuh komunitas, butuh sahabat, butuh saudara seiman yang bisa mensupport. Maka teman-teman yang sedang dalam proses hijrah, jangan hijrah sendirian. Karena kalau hijrah sendirian itu riskan sekali. Ya seperti halnya yang disampaikan Rasulullah ya. Seekor domba yang berjalan sendirian di malam hari itu jauh lebih mudah diterkam serigala daripada domba itu berkerumun. Atau kalau lihat film Discovery Channel atau National Geographic ya, tentang ikan paus atau anjing laut atau singa laut atau hiu yang hendak memangsa ikan yang jumlahnya banyak sekali, itu kan kesulitan karena mereka berkelompok, bergerombol semacam itu. Maka di sini pentingnya untuk berkomunitas ya, memiliki satu teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang saling mengingatkan akan kebaikan. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas, ada nggak rintangan dari keluarga? Wah. Pertanyaannya Ustaz ini ngalur pertanyaan nasional. Saya kan tahu ya, uang hijrah dari perbankan itu mesti masalah ini. Makanya saya tanyain, terus apa lah gue? Ada nggak rintangan dari keluarga? Kalau itu mah jangan ditanya. Teman-teman biar tahu gitu kan? Iya. Jadi teman-teman, antum kalau hijrah dari bank, siap-siapnya apa? Yang paling pertama bikin kita sakit hati atau bikin kita down itu dari keluarga. Jadi hampir rata-rata keluarga saya menyalahkan saya, Ustaz. Karena apa? Ya nyun sewu, zaman sekarang itu banyak persepsi mereka untuk dunia itu lebih tinggi daripada akhirat. Ya, betul. Materialisme. Nah, akhirnya saya ya sudah, bagi saya ini sunatullah juga. Jadi tidak masalah. Jadi saya disalahkan Ustaz. Jadi ini makanya jangan keluar, makanya jangan ini. Jadi anak ini itu. Sampai saya akhirnya ya juga, ini saya belum pernah curhat dan saya pernah curhat sama Ustaz Alfian dan belum dijawab. Ustaz Alfian bilang iya Mas, gitu toh. Ini enggak ada semangat ini. Gitu. Saya pernah curhat dan ya waktu-waktu dekat ini karena saya butuh curhat waktu itu karena saya udah pentok. Jadi waktu itu Ustaz, orang tua saya sakit ya Ustaz, cerita sedikit. Jadi orang tua sakit dan sakitnya bukan sakit masuk angin seperti biasa. Memang sakitnya ada penebalan rahim Ustaz. Beliau itu sampai kehabisan uang, sampai mau pinjem saya uang 50.000 aja saya tidak punya. Itu benar. Saya sampai screenshotin ke Ustaz Alfian waktu itu. Dan saya juga sekarang apalagi sekarang istri saya juga mau melahirkan. Jadi yang bikin, nah ini yang uniknya nih. Ketika saya diuji kayak gini, saya tuh tidak pernah merasa gini Ustaz. Kalau dulu was-was Ustaz, wah gimana nih? Wah kerja aja lah, ginilah. Enggak Ustaz, saya santai. Tapi yang bikin saya kepikiran malah keluarga saya. Mereka akhirnya tertekan. Yang tertekan malah keluarga saya. Saya biasa-biasa saja sebenarnya. Karena saya udah tahu keluhnya dari Ustaz Alfian. Antum itu kalau habis hijrah nanti diuji sakit sama Allah. Udah tahu keluhnya. Jadi saya udah siap-siap Ustaz. Terus pasang kuda-kuda. Tapi kalau keluarga enggak bisa. Sampai suatu malam itu istri saya bilang gini, "Pak, apa bisa ya kita nanti nyekolin anak?" Bayangin Ustaz. Waktu istri saya bilang gitu Ustaz, saya tuh pengen nangis, cuman saya tahan. Jangan sampai istri saya melihat saya tuh lemah. Saya jadi muslim harus kuat. Saya kan kaumnya istri saya. Jadi jangan sampai gara-gara cuma kata itu akhirnya saya lemah.
Dan setiap minggu saya harus menghidupi keluarga, beli susu sama Pampers seminggu sekali. Sedangkan usaha saya hanya angkringan saja. Satu hari 50, 100, 150 kayak gitu terus. Dan karena ini masih kritis 2 bulan, jadi ya. Dan harus bayar utang pula, Ustaz. Ibu saya sakit, Ustaz. Saya makanya bingung, tapi di sini akhirnya saya banyak belajar ya. Mungkin setelah ini ada hikmah yang bisa saya petik di sini, Ustaz. Karena saya selalu yakin latahzan Allah itu pokoknya tidak mungkin ninggalin ketika kita benar-benar selalu taat sama Allah. Gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang masih muda, kalau memikirkan memikirkan akhirat demi perut, nggak fair. Nggak mau resign karena nanti saya kerja di mana. Ada kayak gitu. Temen saya bilang solusinya tuh nggak resign, solusinya tetap kerja tapi mengubah sistem itu. Ada yang bilang kayak gitu sama saya. Memang iso. Ya itu terserah lo, bukan gue. Saya bilang itu terserah lo. Karena saya waktu itu ketemu sama salah satu direktur Bank BI ya, Ustaz. Beliau juga resign, saya tanya bla 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 bla. Saya tanya, gimana Bu dengan statement kayak gini? Loh, saya itu direkturnya Bank BI saja tidak bisa mengubah sistem. Apalagi jenengan branch manager. Saya bilang, apalagi oke lah, visioner, pemikiran itu visioner. Tapi itu bukan, menurut saya bukan solusi. Solusinya adalah membuat lembaga keuangan yang murni syariah untuk sebagai tandingannya, harusnya gitu. Bukan malah tidak keluar dari situ. Karena saya yakin siapapun orangnya, kalau dia masih makan sama yang subhat kayak gitu, Ustaz, saya jamin tidak lama, Ustaz. Karena saya melihat teman-teman saya kayak gitu balik lagi. Balik lagi. Beneran. Minimal itu banyak musibah di keluarga, nggak tenang, sholat malas, udah itu udah nggak mungkin. Saya ngalami sendiri. Jadi mau kita paksa untuk berbuat baik pun susah. Gitu. Dulu sempat ada yang WA ke saya, lucu ya, mirip dengan ceritanya Mas Gilang. Saat saya ini kerja di bank, tapi bank syariah. Awalnya saya berpikir, oh ini banknya syariah, tapi ternyata prakteknya sama saja. Padahal dulu ketika saya masuk di situ, saya berpikir saya bisa merubah sistem itu dari dalam. Dia bilangnya gitu. Tapi ternyata saya tidak bisa merubah sistem itu. Dan sekarang saya mau resign, saya masih punya cicilan rumah, masih punya cicilan mobil. Jadi saya mau resign nggak boleh. Lah, ada dari salah satu anggota di sini yang tahu curhatan itu, saya screenshot sampaikan ke dia. Dia ngomong, jarine meh berjuang merubah sistem, jebulane yo nyicil omah, yo nyicil mobil. Jarine merubah sistem tapi ternyata dia ini kepangan sistem dewi. Jarine meh merubah, dia tuh nggak bisa merubah dengan seperti itu. Jadi teman-teman, ini jadi pelajaran ya bagi antum yang masih muda. Ya saya juga dengar dari teman-teman ex-bank ya, kita ini dakwah anti riba di kalangan orang-orang yang sudah berusia kayak gini, ya akhirnya nanti ketemunya sama orang-orang yang sudah terlanjur masuk. Maka kita ini harus membentengi anak-anak muda. Bentengi gimana maksudnya? Ojo kerja ning bank misalnya. Karena dia orang ex-bank ya. Maka karena tahu, daripada nanti sudah terlanjur masuk ke perbankan, sudah punya gaji tinggi, sudah punya jabatan tinggi, setelah itu tahu riba, resignnya kan jadi bimbang, resign enggak ya. Maka mending dipagari dari sejak awal, nggak usah kerja riba. Dan satu poin lagi, perkataan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu tabi'in ya, generasi setelah sahabat. Tabi'in itu masih ketemu dengan para sahabat, tetapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, kalau engkau masih bimbang, masih takut besok mau makan apa, itu cukup menjadi dosa besar kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang ya, kalau engkau masih bingung, masih bimbang,
masih ragu, masih takut besok makan apa, atau takut besok tidak bisa makan, itu cukup menjadi dosa besar kamu kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Jangankan manusia, binatang melata yang tinggalnya di lubang-lubang, itu semuanya dikasih rezeki sama Allah. Masa kita manusia nggak dikasih rezeki sama Allah? Ya cuman jalannya yang mungkin memang harus tertatih-tatih dulu, ikhtiarnya harus luar biasa dan seterusnya. Ya maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini jadi satu kesempatan bagi kita. Kalau kemarin-kemarin kita menghadirkan sisi hijrah yang berbeda ya. Jadi Mas Gilang kan dari ex lembaga ribawi. Salah satu ujian terbesarnya adalah keluarga. Ketika resign, banyak yang marah, banyak yang nggak setuju, banyak yang mengucilkan dan seterusnya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya yang kita undang itu teman-teman ex preman, ya yang punya masa lalu yang nggak baik, sehingga kalau dia hijrah didukung sama keluarga, lah ngono jadi wong apik. Jadi ini sudut pandang yang beda, sama-sama hijrah, tapi yang satu nggak didukung sama keluarga, tapi yang satu didukung sama keluarga, tapi mereka sama-sama hijrah. Ya, jadi ya ini satu hal ya yang semoga antum bisa terinspirasi, bisa termotivasi, dan jangan takut untuk berhijrah. Terakhir Mas Gilang, ya mungkin kita butuh statement, kita butuh sharing dari antum. Kira-kira antum ingin berpesan apa sama teman-teman di sini terkait dengan pengalaman hijrahnya antum? Silakan. Menikah, Ustaz. Gimana? Menikah, yang jomblo menikah. Yang jomblo menikah. itu pesannya Mas Gilang. Mosok kuwi tok. Nah, kalau yang sudah nikah? Yang sudah nikah nambah lagi, Ustaz. Ya, untuk pesan teman-teman, kita ini kan bisa melihat 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Nah, yang 10 tahun belakangan kita bisa lihat, Ustaz. Yang tidak bisa adalah kita melihat 10 tahun ke depan. Jadi saya itu pengen generasi milenial, anak muda, saya pengen kumpul dengan semua pemuda, bahkan di Indonesia. Kita mempersatukan ukhuwah untuk memikirkan umat. Jadi kalau hidup antum hanya digunakan untuk kerja-kerja toh, untuk keluarga-keluarga toh, ya anak kecil bisa kayak gitu, yang penting makan belajar. Tapi kita diberikan nikmat Islam dan iman ini sama Allah, tidak hanya untuk itu, tapi gimana caranya kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Bilangnya Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, di sini demo, di sana demo, tapi dakwah konkretnya nggak ada. Nah buat apa? Ya demo boleh, tidak ada yang larang, yang penting tidak anarkis. Tapi ketika udah ngomongin umat, ya jangan banyak alasan. Karena saya ingat ketika Rasul mau meninggal, yang dipikirkan siapa? Umatnya. Udah kode buat kita. Kalau kita mau belajar dari Rasul, satu lagi nih. Kalau seandainya Rasul dulu waktu berdakwah sedikit-sedikit pakai mukjizat, ya kita nggak bisa niru, Ustaz. Tapi ternyata buktinya tidak seperti itu. Artinya apa? Rasul itu sudah ngasih clue kepada kita, gitu. Ngasih clue kepada kita, ayo kita berdakwah di jalan Allah. Jadi untuk teman-teman anak muda ini, kita tetap semangat, jaga persatuan, karena kita boleh jadi sekarang kita bukan siapa-siapa, tapi kelak 10 tahun mendatang kita tidak tahu seperti apa. Jadi jangan melihat diri kita itu sekarang kayak saya nih. Saya tidak berpikir saya jualan angkringan, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah mikir kayak gitu. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya saya mengajak banyak anak muda untuk menjadi pengangkut beban umat. Kalau kata Ustadz Hanan, kun rahilah. Jadi ayo kita anak muda itu harus kuat. Jadi muslim harus kuat, jangan cemen. Diputusin pacarnya bunuh diri, apa-apaan ini, ya kan? Dikatain temennya main pukul, kayak gitu. Udah nggak zaman. Sekarang yang kita pikirkan adalah umat dan umat. Itu Ustaz. Ya, dan ya ini
yang disampaikan Mas Gilang juga satu hal yang merisaukan saya juga setiap saat. Anak muda itu sekarang menjadi generasi yang hilang di masjid. Masjid itu rata-rata diisi sama orang tua sama anak kecil. Iya. Benar, Ustaz. Anak mudanya pada kemana gitu. Iya. Jadi antum itu pada kemana? Anak-anak muda itu pada kemana? Masjid kok diisi orang tua sama anak kecil. Anak-anak kecil itu nanti ketika mereka sudah remaja, sudah jadi anak muda, hilang lagi, diganti sama anak kecil lagi yang lain gitu loh. Jadi the lost generation, generasi yang hilang. Maka antum ya di sini ada Mas Gilang ya, ada Saf Salatiga, ada Mas Tatang, Amirnya Cahijra, ada saya di sini sebagai aku yang dawam kita jadi apa toh? Penggembira di dawam, gitu kan? Dan kafe ini adalah kafe yang konsepnya untuk dakwah. Antum meh konser musik ning kene ora entuk malahan. Sini kafe dakwah gitu. Maka silahkan kumpul di sini, silahkan ngadakan acara di sini, kajian di sini. Bahkan kita Senin dan Rebu ada belajar baca Quran. Bagi antum yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran di sini. Sholat maghrib berjamaah di sini sampai isya, nanti habis isya dilanjutkan lagi. Yang belum bisa baca Quran, bahkan dari nol diajari insya Allah dan gratis, nggak usah bayar. Senin dan Rebu. Kemudian Rebunya juga bareng ya. Rebunya juga ada acara nonton bareng film-film Islami. Kita kemarin sudah seri Umar bin Khattab yang ke-15, besok insya Allah yang ke-16. Kemudian hari Jumat kita ada stand up dakwah kayak gini 2 pekan sekali. Dan selingannya adalah fikih muamalah, bagaimana tata cara kita bermuamalah atau bertransaksi sesuai dengan syariat. Saya pikir kafe ini bisa menjadi satu media bagi antum untuk belajar, dan ya baik itu menjadi konsumen dakwah ya, menjadi pendengar, ataupun antum juga berkreasi. Oh, saya juga punya teman-teman kajian, saya juga punya ustadz. Bagaimana kalau kajiannya di sini? Maklum karena masjidnya masih lockdown. Adakan aja kayak di sini. Kita terbuka kok di sini kok. Maka ya itu tadi ya. Yuk bareng-bareng anak muda ini kita sadarkan, karena mereka sekarang masih pingsan, belum sadar. Nggak sadar-sadar bahwa mereka itu masa depan bangsa ini, masa depan umat ini ada di tangan mereka. Saya tuh seringnya kayak gini ya. Lihat anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang nongkrong yang nggak bermanfaat ya. Kalau kita di sini insya Allah nongkrongannya yang baik lah. Yang nggak bermanfaat gitu itu. Terus ya saya ngomong sama istri itu loh, masa depan Indonesia 10 tahun 15 tahun ke depan itu kayak ngono kuwi. Kalau anak mudanya kayak gitu, ya besok kayak gitu tuh, Indonesia tuh kayak gitu. Maka ayo kita rubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan nongkrong yang buruk kita ganti nongkrong yang bermanfaat. Ya salah satunya di sini. Saya pikir itu aja karena udah masuk isya ya, dan memang stand up dakwah kita dan kajian kita kita akhiri di waktu isya ini. Bagi antum yang hapus tato silahkan bisa menghubungi Mas Aziz. Nanti biar di anestesi atau diregistrasi anestesi terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa di treatment. Setelah ini masih ada hapus tato, tapi sharing kita di forum yang formal ini kita akhiri cukup sekian. Nanti bagi yang ingin sharing-sharing pada sholat isya, ya sambil santai silahkan. Kurang dan lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.